Jika kita lihat dalam sejarah, maka tidak disangka lagi bahwa hijrah itu adalah sebuah semangat, sebuah momentum, sebuah langkah awal, bahkan dia adalah titik tolak untuk menuju perbaikan. Ayol hadirun azadakumullah, bila kita ingin selalu mendapatkan semangat hijrah, kebaikan hijrah yang 1400 tahun yang lalu telah terjadi, maka kita harus memanfaatkan momentum ini untuk berbenah, agar apa yang kita alami setiap hari akan membuahkan sa'adah, kebahagiaan. Hadirin azzakumullah. Yang pertama, hijrah semangatnya harus membawa kepada perbaikan iman. Kenapa dulu orang menyembah selain Allah? Karena merasa tidak mampu. Secara fisik manusiawi tidak mampu memenuhi kepentingannya, takdir hidupnya, bahkan menolak musibah atasnya. Maka dia jadikan berhala untuk disembah, meminta pertolongan. Ujungnya masih belum ada perubahan. Itulah sebabnya Islam menawarkan iman. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan iman. Momentum hijrah ini kita harus jadikan momentum untuk mengevaluasi kembali keimanan kita. Kita sendiri yang tahu sampai di mana kira-kira iman kita ini. Seberat apa kalau boleh ditimbang dengan timbangan? Sekokoh apa yang Allah titipkan atas kita ini? Setelah itu kita cari metode, cara, praktek amaliyah. Karena iman itu letaknya di dalam dada kita, hati kita, jiwa kita, tidak kelihatan mata. Maka kita harus minta kepada Allah untuk memperkuat keimanan ini. Dulu bisa jadi kita tidak berpikir kita harus kuat-kuat iman. Coba kita lihat, banyak orang yang awalnya beriman, giliran akhir hidupnya tidak membawa iman. Na'udzubillah. Kenapa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Tentu banyak analisanya. Tetapi ayyuhal hadirin asadakumullah, iman ini harus dijaga. Dulu orang hijrah dari berhala menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah muslim membawa iman harus evaluasi kembali. Apakah kita bisa meyakinkan iman yang Allah titipkan di dalam hati kita ini bertahan hingga akhir ketika malaikat maut menjemput kita? Apakah kita bisa memastikan keluarga kita, anak cucu kita juga bisa memegang iman sampai akhir hidup mereka? Kenapa? Karena Allah sampaikan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya beban untuk menjaga iman keluarga ada di pundak suami, ada di pundak ayah yang setiap Jumat wajib menghadiri khutbah Jumat untuk kembali mencari format untuk mempertahankan iman, sehingga seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, orang-orang yang masuk surga kelak bersama keluarganya, kakek neneknya,
cucu cicitnya. Masya Allah, begitu membahagiakan. Ayol hadirun, khatib menawarkan untuk menjaga iman ini sebagai sebuah refleksi dari perjalanan Muharram. Kita harus punya amalan dan tidak perlu mengambil amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah menyampaikan kepada Ummu Salamah, salah satu ummahatul mukminin, istri Rasulullah. Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasul, aku sering kali mendengar engkau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Apa itu agama? Dalam pemahaman para mufassir, ad-din yang dimaksud adalah al-iman wal amalus soleh, yaitu adanya keimanan dan praktek amal setelah iman yang disebut amal soleh. Jadi Ummu Salamah bertanya kembali, "Kenapa ya Rasul engkau sering berdoa itu? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Ketahuilah wahai Ummu Salamah bahwa setiap hati manusia itu ada di bawah jari jemarinya Allah. Ketika Allah menginginkan kebaikan, maka mudah sekali bagi Allah untuk memberikan kebaikan, kekuatan iman, dan begitu juga sebaliknya. Ayo hadirin asyadakumullah, ini amalan yang sudah recommended. Maka yang belum mengamalkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, islah dari iman kita, perbaikan dari iman kita, semangat Muharram kita harus ada amalan untuk menjaga iman ini. Sampaikan ke keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Ya Allah, kuatkan imanku ya Allah, keluargaku ya Allah, anak cucuku ya Allah, sampai seluruh keturunanku hingga hari kiamat nanti ya Allah, kuatkan. Insya Allah hadirin, ketika malaikat maut menghampiri kita, kita berharap ya Allah, akhirkan kami husnul khatimah. Jadi jangan disepelekan. Ada statement al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun, itu kabar agar ada eksekusi praktek amaliyah, agar iman terus berkobar dalam jiwa kita, terus naik. Kalau toh tidak naik, terus bertahan. Ya hadirun, kalau belum hafal bisa download di internet, gampang sekali sekarang untuk belajar, untuk mengamalkan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah kalau ini kita amalkan, esensi hijrah yang membawa islah, perubahan, akan menghasilkan sa'adah, akan menghasilkan kebahagiaan. Orang yang punya iman tidak akan stres, depresi, bunuh diri, gantung diri. Orang yang punya iman la tayasu mirahillah, tidak akan pernah berputus asa dalam menjemput rahmatnya Allah. Angka kematian bunuh diri remaja, pemuda, masya Allah meningkat. Naudzubillah. Apa tandanya? Imannya lemah. Tidak bisa hanya dengan pendampingan jiwa, enggak, dengan iman. Hadirin azakumullah. Kalau orang kuat imannya, maka mudah sekali bahagia dalam hidupnya. Tidak menjamin banyaknya harta mengantarkan kepada bahagia, tapi jaminan Allah kuatnya iman mengantarkan orang pada bahagia. Yang kedua, hadirin asyadakumullah, Islam berdasarkan hadis Nabi bahwa karena pentingnya iman, Islam, ihsan ini, sampai malaikat Jibril mendatangi Rasulullah menyampaikan 3 hal ini, berubah wujud menjadi manusia,
kemudian agar bisa disaksikan oleh para sahabatnya. Yang pertama tadi iman. Kita sudah punya formula untuk menjaganya. Yang kedua adalah Islam, ayyuhal hadirun. Islam ini penyerahan diri kita kepada Allah. Islam ini bukan hanya slogan, tapi dia amaliyah. Bukan sekedar rukun Islam yang 5. Banyak sekali kalau kita baca Al-Quran, amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa diri kita ini Muslim, kita ini Islam. Misal, ada orang kalau sesuai dengan keuntungan diri dan keluarganya, dia ambil ajaran Islam. Tapi kalau tidak ada keuntungan secara nafsu, diri dan keluarganya, dia tinggalkan ajaran Islam. Maka kita belum Muslim kalau begini. Islam kita masih belum hijrah, belum mendapatkan esensi hijrah. Ayolah hadirin asadakumullah. Bagaimana kita peka kepada lingkungan, itu amaliyah Islam. Bagaimana kita berbagi, bersedekah setiap pagi, itu amaliyah Islam. Bagaimana kata-kata kita tidak menyakitkan orang, bahkan kita selalu husnudzon pada orang, itu amaliyah Islam. Tidak benci pada siapapun, meskipun musuh sekalipun, itu amaliyah Islam. Masya Allah. Makanan-makanan meskipun enak, tapi kalau dilarang kita tinggalkan, itu amaliyah Islam. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan, itu amaliyah Islam. Lihat kalau lagi prasmanan, kadang kita tidak mengukur perut kita. Rasulullah berikan metode sepertiga isi perut udara, sepertiga isinya makanan padat, sepertiga isinya air. Tapi ketika momen seperti itu seakan kita lupa, maka sebenarnya kita belum Islam. Masya Allah. Dari mana ini? Paling mudah adalah dari bagaimana kita mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita cinta pada Rasulullah, semakin mudah kita mengamalkan ajaran Islam. Umar bin Khattab suatu saat pernah bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku mencintaimu lebih dari segalanya kecuali jiwaku." Mendengar ini jawaban Rasulullah, "Wahai Umar, barang siapa atau belum dianggap beriman salah seorang di antara kalian bila belum mencintaiku melebihi cintanya terhadap dirinya atau melebihi cintamu terhadap dirimu." Masya Allah. Mendengar itu Umar langsung, "Ya Rasulullah, saat ini detik ini aku mencintai dirimu melebihi diriku sendiri." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Wahai Umar, sekarang engkau telah beriman." Masya Allah. Jadi jangan sampai kita mau Al-Quran aja tidak mau Rasulullah. Kita terbujuk rayu karena nggak ada bimbingan yang benar dengan podcast-podcast yang kemudian seakan menyampaikan Rasulullah, menganggap Rasulullah itu manusia biasa, tidak perlu diikuti, yang lebih penting Al-Quran. Padahal tidak demikian. Iman itu dalam hadis Bukhari tadi akan berwujud manakala kita mencintai Rasulullah melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Bahkan di hadis yang berbeda, terhadap keluarganya, terhadap hartanya, terhadap pangkat jabatan, semua yang ada di alam semesta ini. Masya Allah. Begitu pentingnya cinta pada Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita mengikuti kebiasaan Rasulullah, maka itu esensi perubahan Islam kita semakin baik. Kalau kita semakin banyak mendekati amalia Rasulullah, mengikuti jalan hidup Rasulullah, maka kebahagiaan Allah akan berikan. Yang terakhir, ayolah hadirin, adalah ihsan. Ihsan ini tidak bisa hanya dengan teori. Anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tara fa innahu yaraka. Enggak bisa. Ihsan itu adalah menyembah, beribadah kepada Allah atau menyembah kepada Allah seakan-akan
engkau melihat Allah. Jika tidak mampu, seakan-akan engkau dilihat Allah. Tidak bisa hanya dengan demikian, harus ada amaliyahnya, harus ada prakteknya, agar iman ada amaliyahnya, Islam ada amaliyah perubahannya, ihsan juga ada bukti amaliyahnya. Khatib menyarankan untuk ihsan, ayol hadirun, ada hadis Nabi, ma min abdin muslimin yada'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Berarti doanya dalam hati, karena tidak diketahui orang. Illa qalal malaku walaka bimithlin, kecuali datang seorang malaikat mengatakan engkau dapat bagian yang sama. Masya Allah. Jadi amalan ihsan itu, ayol hadirun, doain orang lain. Siapa orang itu? Yang kita indra dengan mata kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita bau mungkin aroma, bau harum ciri khas bajunya, yang terdetik dalam hati kita. Ada teman kita jauh di sana, kita ingat dia, doakan dia. Nggak perlu WA dia, bro, lo gue doain, nggak perlu, karena ini dari Rasulullah. Doakan tanpa sepengetahuannya. Banyak-banyaklah berdoa. Lihat orang di jalan, doakan dalam hati kita. Doa tidak harus terlafadzkan, karena detakan hati Allah catat sebagai amalia yang dibalas pahala, dan Allah perintahkan itu. Kenapa ya hadirun? Kalau kita selalu doakan orang lain nih, kanan kiri kita, maka bagaimana kita bisa membenci dia? Bagaimana kita bisa memusuhi dia? Bagaimana kita sulit bekerja sama dengan dia? Kita saja mendoakan dia. Kalau dia melakukan kesalahan, kita maafkan. Mungkin berat, tapi kalau kita sudah paksakan diri kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, Allah akan mudahkan kita. Allah akan berikan esensi hijrah ini. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Tidaklah kalian orang beriman ini kecuali kalian adalah bersaudara. Maka lakukanlah islah, perbaikan di antara kalian, saudara-saudara kalian semua. Ayol hadirun, insya Allah dengan 3 hal ini kita lakukan. Kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita mencintai Rasulullah, melebihi cinta kita terhadap diri kita, keluarga kita, harta benda kita, sehingga memudahkan kita mengamalkan ajaran Rasulullah, ya, melakukan amalan-amalan Rasulullah. Dan yang ketiga, kita doakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, karena ini perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan 3 hal itu Allah akan menghadirkan sa'adah, kebahagiaan dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kanan kiri kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin.